Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini Donald Trump mengancam Iran. Donald Trump mengatakan, waktu sudah mulai habis. Nah, yang jadi pertanyaan, apa arti daripada perkataan Donald Trump ini? Jadi, arti daripada perkataan Donald Trump ini, waktu untuk negosiasi dengan Amerika sudah habis. Jadi banyak tuh warga Konoha mengatakan bahwa Iran nggak mungkin mau negosiasi dengan Amerika. Iran nggak mungkin mau bekerja sama dengan penjahat seperti Amerika. Iran nggak mau bekerja sama dengan penjajah seperti Amerika. No, itu salah total, guys. Jadi kita selama ini dibohongi. Sebenarnya Iran itu diam-diam bekerja sama atau membujuk Donald Trump, membujuk Amerika, tapi tidak secara langsung. Lalu, cara seperti apa yang dilakukan oleh Iran? Yaitu melalui pintu belakang, bukan pintu depan. Kalau lewat pintu depan, maka akan ketahuan ke seluruh dunia bahwa Iran itu munafik. Jadi secara tidak langsung Iran itu membohongi kita, guys. Di media mereka mengatakan enggak, kita enggak negosiasi dengan Amerika. Tapi di belakang layar, ya dari pintu belakang, dari jendela mereka melakukan negosiasi. Jadi secara tidak langsung pemerintah Iran itu bermuka dua. Cuman warga Konoha itu ya terlalu melihat masalah ini kalau saya perhatikan itu dari sudut pandang agama ya. Jadi Iran itu dianggap sebagai pejuang agama, sementara Amerika itu dianggap penjahat. No, no, nggak seperti itu guys ya. Konsepnya nggak seperti itu. Ya, di sini tidak ada benar dan salah, tapi tergantung siapa yang diuntungkan. Apakah yang diuntungkan itu para elit-elit militer Iran? Apakah yang diuntungkan itu para elit-elit atau jenderal-jenderal Amerika? Apakah yang diuntungkan itu Israel? Siapa sebenarnya yang diuntungkan? Apakah Indonesia juga diuntungkan? Apakah Indonesia dirugikan? Yes, Indonesia sangat dirugikan konflik antara Amerika dengan Iran ini. Nah, yang jadi pertanyaan, Indonesia itu kan non-blok, kita tuh kan nggak ikut-ikutan, tapi kenapa kita ikut menanggung masalahnya gitu ya? Kenapa kita ikut kena getahnya? Indonesia kan nggak ngapa-ngapain, diam gitu ya, tapi kita tetap kena getahnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita dirugikan atas konflik ini? Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya banyak orang Konoha mengatakan bahwa Amerika itu ingin mencaplok Selat Hormuz. No, itu salah total. Jadi Selat Hormuz itu kan selat yang paling strategis ya. Amerika itu nggak ada rencana mencaplok Selat Hormuz, tapi di Konoha kan seperti itu ya. Para pakar geopolitik abal-abal yang ada di Konoha itu kan mereka sengaja memframing bahwa Donald Trump itu jahat, dia pengen mencaplok yang namanya Selat Hormuz dan sebagainya. Enggak, bukan seperti itu guys konsepnya, bukan ya. Tujuan daripada Donald Trump itu adalah untuk menstabilkan harga minyak. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu selalu melihat masalah antara Israel versus Iran atau Amerika versus Iran ini melihat dari sudut pandang agama gitu, nggak pernah lepas dari sudut pandang agama. Apa alasannya? Apakah karena warga Konoha itu dikit-dikit agama, semua dihubungkan dengan agama? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Siapa yang paling diuntungkan dalam konflik Amerika versus Iran ini? Siapa yang paling dirugikan? Kenapa Konoha ikut rugi padahal Konoha tidak ngapa-ngapain? Sebenarnya tanpa kita sadari, Iran itu melakukan negosiasi dengan Amerika. Cuman negosiasi mereka sampai sekarang ini belum ada keputusan ya, sehingga Amerika mengirimkan yang namanya kapal induk ke perairan Iran. Nah, apa tujuan daripada Amerika? Apakah Amerika akan menculik Ayatollah? Apakah Amerika akan menginvasi Iran? No, enggak. Itu terlalu mahal harganya guys ya. Tapi di Konoha itu kan ada pengamat abal-abal atau orang yang mengatakan bahwa Amerika akan menginvasi Iran. No, nggak seperti itu ya. Nggak seperti itu guys konsepnya. Jadi tujuan daripada Amerika itu adalah untuk menggertak Iran. Nggak ada tujuan untuk menginvasi. Kemudian yang kedua itu untuk menetralisir harga minyak. Karena Iran itu kan punya kekuatan apa itu Selat Hormuz. Jadi kalau Iran itu ditekan, maka Iran akan biasanya ya menekan balik dengan apa? Dengan menutup Selat Hormuz. Itu sebenarnya yang tidak dimau oleh Amerika, bukan mencaplok Selat Hormuz ya.
Jadi jangan me-framing bahwa Amerika itu jahat. Jangan seperti itu guys ya, jangan menganggap bahwa masalah ini antara hitam dan putih. Amerika jahat, Iran suci, enggak seperti itu guys. Dua-duanya bermain ya. Saya harus mengakui dua-duanya bermain. Amerika bermain, Iran juga bermain. Yang dirugikan itu siapa? Kita. Kita yang selalu melihat masalah ini dari sudut pandang agama. Jadi kalau saya perhatikan itu, Iran itu sangat licik sekali, elit-elitnya sangat licik sekali. Sebenarnya yang paling diuntungkan itu dalam masalah ini, kenapa masalah ini terus berlarut-larut gitu ya, seolah-olah dipertahankan ya, seolah-olah ketegangan ini semacam bisnis gitu ya. Sebenarnya yang diuntungkan adalah elit-elit daripada militer Iran. Itu sebenarnya yang paling diuntungkan ya. Garda terdepan, pasukan garda terdepan Iran itu yang paling diuntungkan. Karena apa? Karena akan ada anggaran ya, kemudian duit mengalir ya, duit untuk pertahanan dan lain sebagainya. 11-12 dengan Konoha lah ya. Ya, bagian pertahanan dinaikkan anggarannya bertriliun-triliun ya. Yang dapat duit siapa? Para elit-elitnya, lagi-lagi elit-elitnya. Elit-elit pejabat Iran itu sebenarnya yang paling diuntungkan. Kemudian Amerika juga diuntungkan. Kenapa Amerika diuntungkan? Karena Amerika itu dianggap sebagai polisi dunia, mengontrol dunia, admin dunia, kemudian apalagi Amerika dianggap punya kontrol ya, kemudian anggaran ya, lagi-lagi anggaran ya, anggaran pertahanan ya. Elit-elit di Amerika itu ya mereka juga dapat proyek, tender dan sebagainya. Dan yang paling diuntungkan dari semua ini adalah pabrik senjata. Jadi penjualan pabrik senjata itu melambung naik ya. Dan siapa yang punya pabrik senjata terbesar di Timur Tengah? Israel. Ya, Israel yang paling diuntungkan. Israel dan Amerika serta elit daripada Iran itu sendiri atau pejabat-pejabat tinggi Iran itu sendiri. Dan siapa yang paling dirugikan? Yang paling dirugikan itu adalah masyarakat Iran. Itu yang paling terdampak tanpa kita sadari. Karena elit-elitnya bermewah-mewah, elit-elit daripada pemerintah Iran itu bermewah-mewah. Karena apa? Karena ketika terjadi masalah seperti ini, maka pemerintah Iran akan mengatakan, lihat, kita sudah mulai diserang nih, ya, kita sudah mulai diganggu nih, kedaulatan kita sudah mulai diganggu. Walaupun ini cuma gertak sambal ado gitu, walaupun cuman bermuka dua gitu ya. Tapi pemerintah Iran itu sering melakukan trik seperti ini ya. Supaya apa? Supaya rakyat itu jangan nuntut gitu ya. Jangan nuntut ini itu ya. Jadi supaya masyarakat Iran itu memaklumi ya. Itu liciknya pemerintahan Iran. Nah, tanpa kita sadari, elit-elit mereka itu berlimang harta. Mirip seperti di Konoha. Kenapa di Konoha itu tidak ada oposisi? Apa alasannya? Ya karena mereka dapat kue. Konoha juga kan seperti itu ya. Jadi kalau suatu negara itu elitnya akur, damai, walaupun masyarakatnya melarat, nggak bakalan ada masalah guys. Intinya di elitnya itu guys ya. Jadi kalau elitnya mulai berkhianat, maka itu akan menjadi malah petaka besar. Sama seperti di Iran misalnya. Iran itu elitnya sampai sekarang kalau saya perhatikan masih solid kok ya. Itulah alasannya kenapa ketika terjadi demo, itu loh tidak bisa digulingkan karena apa? Karena elitnya masih dapat kucuran dana dari Ayatollah. Ayatollah itu licik banget guys ya. Dia sengaja bikin elit-elitnya berlimang harta sementara rakyat di bawah menderita. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya kekuasaannya jangan digulingkan. Sementara rakyat sangat-sangat menderita. Yang dirugikan itu ya masyarakat Iran. Kemudian yang kedua yang dirugikan itu tanpa kita sadari itu adalah Konoha. Kenapa Konoha dirugikan? Karena terjadi inflasi. Jadi terjadinya inflasi sekarang di Konoha itu karena apa? Karena faktor daripada Iran. Apa hubungannya? Sangat berhubungan. Ketika terjadi ketegangan di Timur Tengah, maka BBM akan naik. Nah, sementara di Konoha ya, seperti yang kita ketahui, BBM di Konoha itu disubsidi oleh APBN. Ketika BBM naik, maka APBN akan bocor. Ya, nutupin ya, nambalin gitu ya, nambalin apa harga BBM. Kalau harga BBM dinaikkan, maka masyarakat akan demo. Prabowo akan digugat gitu ya, Prabowo akan diturunkan. Jadi yang pusing itu ya pemerintah Konoha gitu ya. Sekarang ini ya, sebagian nggak semuanya tapi ya, yang pusing itu ya Menteri Ekonomi yang paling pusing, yang Pak Purbaya yang paling pusing. Cuma Pak Purbaya mengatakan, ya ini karena bank sentral, kita inflasi karena bank sentral ya, dolar naik ya.
17.000 per dolar itu karena bank sentral bla bla bla. Menurut saya itu jawaban yang kurang jujur ya. Alasan yang sebenarnya itu adalah karena di Iran terjadi masalah karena harga minyak naik. Itu alasannya, guys. Jadi itu artinya kita tuh sebenarnya nggak ada gunanya jadi non-blok, guys. Lebih baik kita berpihak. Ya menurut saya pribadi nggak ada gunanya non-blok. Kalau non-blok itu berguna, kenapa orang-orang Barat nggak non-blok aja? Iya kan? Itu logika sederhana. Dari dulu kita non-blok, tapi kita nggak dapat apa-apa kan? Kita tuh sangat bangga dengan negara non-blok, non-blok. Kita tuh non-blok, mohon maaf ya, Konoha itu non-blok itu kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Militernya nggak terlalu kuat ya. Militer Konoha itu kan kuat cuman di YouTube doang ya. Cuman direaksin doang ya. Direaksi oleh apa oleh bule-bule ya, bule-bule luar ya. Pura-pura menggunakan mimik wajah terkejut. Wow, wow, wow. Tujuannya apa? View ya, lagi-lagi view. Kita dibodoh-bodohi guys ya. Kenapa militer Konoha itu kuat di YouTube ya? Karena propaganda. Itu propaganda guys. Sebenarnya kita nggak punya nilai tawar ya. Militer Konoha itu nggak punya nilai tawar di kancah internasional. Nggak ada. Jadi kalau misalnya terjadi misalnya nih ya ketegangan seperti ini ya secara geopolitik itu kita dirugikan. Karena apa? Karena kita tidak punya nilai tawar. Apa yang bisa kita tawarkan coba? Kalau negara-negara seperti misalnya Oman ya atau Irak, kemudian Arab Saudi misalnya, mereka masih punya nilai tawar, masih punya keuntungan ya. Keuntungannya apa? Arab Saudi itu dapat apa? Dapat persenjataan murah dari Amerika ya. Amerika akan menyuplai senjata ke Arab Saudi untuk jaga-jaga gitu. Dan mereka akan dapat apa? Senjata murah. Apakah Konoha dapat senjata murah? No. Yang ada Konoha di embargo. Jadi saya akan menelanjangi ya betapa tololnya pemerintahan Konoha kalau ada masalah seperti ini. Kita nggak punya nilai tawar. Jadi kalau kita perhatikan militer-militer yang ada di Konoha itu atau tentara di Konoha itu kuatnya itu hanya di YouTube ya. Kemudian mereka hanya berani banget sama masyarakat sipil ya, sama penjual es, spons ya. Iya mereka berani banget tuh ya. Yang viral baru-baru ini ya. Mereka sangat berani ya, sangat tegas banget ya. Tapi kalau negara luar no. Ya, kapal Indo-Amerika lewat dari Selat Malaka, nggak ada yang berani negor guys, nggak ada yang berani. Ya, jangankan kapal induk Amerika, ya, perahu Rohingya lewat dari Selat Malaka, nggak ada tuh ya, nggak ada yang komplain. Padahal perahu Rohingya itu nggak punya senjata, nggak punya apa-apa, tapi bisa lewat tuh ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena, mohon maaf ya, karena militer Konoha itu lemah. Kita tuh melemah guys ya. Kemudian siapa yang paling dirugikan dalam masalah ini? Ya, yang paling dirugikan itu ya masyarakat jelata, masyarakat Konoha ya. Jelas dong rugi ya. Kalau elit-elit di Konoha itu kan nggak rugi-rugi amat ya. Pejabat-pejabat itu ngapain rugi? Nggak ada tuh pejabat yang sengsara. Masyarakat ya, lagi-lagi masyarakat yang kena. Kalau pemerintah kita menaikkan harga BBM yang kena siapa? Masyarakat. Ya, bukan hanya yang punya motor, yang punya mobil yang menjerit, tapi perusahaan-perusahaan. Karena apa? Karena perusahaan masih bergantung pada BBM ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya walaupun kita non-blok itu kita tetap kena gitu ya. Nggak ada gunanya kita sebenarnya non-blok. Sebenarnya kita non-blok itu munafik ya. Kalau seagama, seiman kita tuh pasti berpihak ya. Kalau misalnya nih ada perang nih ya, misalnya nih Israel versus Palestina misalnya. Nah, biasanya tuh akan berpihak tuh ya Konoha sama apa, sama yang seiman ya. Yang penting seiman. Kalau beda iman dengan kita, itu mah bukan urusan kita. Bahkan Pakistan versus Afghanistan, kita nggak mau tahu tuh ya, nggak peduli ya. Mau mereka kotok-kotokan kayak bodoh amat ya. Dan ini yang saya kesalkan dengan pernyataan daripada Felixio. Felixio ini kan banyak followers ya, banyak pengikut. Ketika ditanya tentang Arab Saudi versus Yaman dan lain sebagainya ya, maka Felixio ini bungkam ya, nggak bisa menjawab. Jadi itu artinya standar ganda. Felixio mendukung gajah itu ya standar ganda. Felixio membela Palestina itu standar ganda. Ini sudah saya bahas di video saya kemarin ya. Saya sudah bongkar di situ apakah Felixio netral atau tidak. Menurut AI, bukan menurut saya ya. Menurut keyakinan AI, Felixio ini tidak netral. Menurut keyakinan AI, Felixio ini berpikirnya hitam putih, berpihak.
cenderung tidak pakai data. Itu menurut keyakinan AI ya. Jadi kalau mau geruduk, jangan geruduk saya, geruduklah AI ya. Jadi mau marah, jangan marah ke saya, marah sama AI. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Amerika akan menculik Ayatollah? No, itu terlalu berisiko. Di video sebelumnya juga saya mengatakan bahwa ini terlalu berisiko guys ya. Sangat-sangat berisiko ya. Mungkin ada kemungkinan seperti itu kalau Ayatollah sudah sakit-sakitan gitu ya, kalau sudah lumpuh ya, kalau sudah pergantian rejim ya, itu baru ada kemungkinannya ya. Tapi kalau untuk sekarang ini no ya. Mungkin Amerika akan menculik para elit-elit yang berpengaruh mungkin ya, atau yang membangkang ya, seperti jenderal Iran zaman dulu ya. Ada tuh ya jenderal Iran zaman dulu pernah dibunuh ya, kemudian presiden Iran helikopternya disabotase gitu ya. Selagi Iran mau negosiasi dari pintu belakang, maka Amerika tidak akan mau mengganggu. Amerika juga nggak bodoh. Sebenarnya tujuan Amerika itu simple guys ya, gampang ya. Menjinakkan Iran, itu aja sih sebenarnya. Ya, cuman Iran ini kan nggak mau dijinakkan ya, dia pengen menguasai dunia melalui apa? Melalui khilafah. Itu sebenarnya yang dibenci oleh Amerika. Nggak ada urusan Amerika mencaplok Selat Hormuz, apa segala macam, nggak ada urusannya. Yang penting jinak gitu, yang penting nggak punya nuklir ya, yang penting harga minyak stabil gitu ya. Jadi, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, jangan berpikir bahwa Amerika itu jahat terus atau Iran itu suci, jangan seperti itu ya. Tujuan daripada Amerika itu sebenarnya menstabilkan harga minyak. Sebenarnya Amerika itu sebenarnya mendukung kebijakan daripada Konoha. Kalau harga bergejolak, harga minyak bergejolak, maka yang dirugikan itu Konoha. Jadi secara tidak langsung Amerika itu berpihak pada Konoha tanpa kita sadari ya. Cuman kalau Donald Trump dekat dengan Prabowo misalnya, atau para elit-elit di Konoha itu dekat dengan Pak Prabowo, atau para elit-elit di Konoha itu dekat dengan Donald Trump, maka akan dikata-katain penjajah, Zionis. Kalau ada WNI yang jadi tentara, maka akan dikata-katain ya. Lalu bagaimana dengan umat muslim yang ada di Arab Saudi? Di Arab Saudi kan banyak umat muslim tuh ya jadi tentara ya. Apakah itu membantu yang namanya Zionis? Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini menurut saya itu pemikiran yang sangat dangkal sekali ya. Jadi mohonlah ya para pemuka-pemuka agama di Konoha itu lebih ini ya, lebih rajin untuk membaca buku ya, kemudian berpikirnya itu rasional gitu, jangan berpikir sempit ya. Karena apa? Karena akan terlihat bodoh gitu ya, terutama di kalangan anak muda. Anak muda itu bukan bodoh sekarang ini, zamannya ChatGPT, zamannya AI dan sebagainya. Mereka sudah tahu semuanya, siapa yang salah, siapa yang benar ya. Makanya kalau kita perhatikan MUI itu kan banyak hatersnya ya di Konoha, tanpa kita sadari. Banyak banget haters daripada MUI. Karena apa? Karena MUI ini yang suka mengharam-haramkan, haram ini, haram itu, haram jadi tentara di Amerika. Aduh, kacau banget ya. Jangan seperti itu guys ya. Oke, ya sekian videonya. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.